Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalifa sebagai moderator dan di sini juga ada teman saya sebagai pemateri. Langsung saja ke pemateri pertama yang akan dibawakan oleh Nur Anissa Bella. Masalah gangguan pada kesehatan reproduksi dan upaya penanggulangan. Terus pengertian reproduksi, kata reproduksi terdiri atas re berarti kembali serta produksi berarti menghasilkan. Kata reproduksi merupakan proses dalam kehidupan individu untuk menghasilkan keturunan. Kesehatan reproduksi merupakan suatu hak asasi manusia yang terkena dampak harus memiliki akses ke informasi dan layanan kesehatan reproduksi komprehensif sehingga mereka bebas membuat pilihan berdasarkan informasi terkait kesehatan serta kesejahteraan mereka. Infeksi saluran reproduksi atau ISR dan infeksi menular seksual atau IMS. ISR dan IMS adalah penyakit yang mendapat perhatian penting pada kesehatan masyarakat di seluruh dunia. Rata-rata terdapat lebih dari 1 juta orang setiap hari yang terinfeksi IMS. Insiden tinggi ISR dan IMS diantaranya 1. Perempuan yang menjalani perawatan antenatal, 2. Kesehatan seksual, 3. Penyakit ginekologi, adanya masalah ISR atau IMS yang meluas. Anjing yang seri dibun. Orang yang mengalami ISR atau IMS mempunyai risiko lebih tinggi tertular HIV. Pada orang-orang yang terinfeksi HIV, pengobatan ISR atau IMS akan lebih sulit, yang berarti dalam keadaan terinfeksi akan meningkatkan kemungkinan penyebaran HIV berbagai jenis mikroorganisme dapat diturunkan melalui hubungan seks dan berdampak pada organ reproduksi seseorang. Bahkan ada pula penyakit seperti infeksi hepatitis dan AIDS yang bisa ditularkan melalui hubungan seks, tetapi pada organ reproduksinya tidak ada kelainan. Selanjutnya pada pemateri kedua yang akan dibawakan oleh Amanda Trihandini. Ada tipe infeksinya, yaitu ada 4. Yang pertama ada infeksi yang merusak saluran reproduksi. Yang kedua, infeksi pada saluran reproduksi perempuan pertumbuhan berlebih dari bakteri yang normal ada dalam cugina atau bakteri vaginosis dan jamur. Yang ketiga ada infeksi melalui hubungan seks yang memberi dampak lebih luas lewat alat reproduksi, sifilis dan HIV atau AIDS. Yang keempat ada infeksi pada saluran reproduksi perempuan akibat dari tindakan yang dilakukan untuk membantu kasus persalinan. Selanjutnya ada beberapa jenis IMS yang banyak didapat di Indonesia. Ada penyakit gonore, sifilis, chlamydia atau candidiasis, trichomoniasis, bakterial vaginosis, dan herpes simplex. Cara penanggulangannya yaitu dengan kasus IMS harus dilakukan secara paripurna meliputi anamnesis, pemeriksaan klinis, diagnosis yang tepat, pengobatan dini dan efektif, edukasi pasien, penyediaan dan anjuran untuk menggunakan kondom, notifikasi dan penanganan pasangan seksnya. Selanjutnya ada penanganan kasus yang efektif, yaitu tidak hanya terdiri dari terapi antimikroba untuk memperoleh kesembuhan dan mengurangi penularan, namun secara menyeluruh dan meliputi layanan terhadap kesehatan reproduksi pasien. Selanjutnya ada pendidikan tentang pencegahan IMS dan pengenalan gejala dan tanda ISR atau IMS serta komplikasi IMS. Selanjutnya ada konseling mengenai perilaku seksual yang beresiko, alternatif perilaku seksual yang aman,
kepatuhan klien untuk berobat hingga tuntas, dan perlunya pasangan klien juga ikut berobat. Merujuk ke fasilitas yang lebih lengkap dan menyediakan kontrasepsi dengan perlindungan ganda atau dual action seperti kondom. Sekian dari kelompok 6. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.